dalam karir itu sebenarnya ada dua karir path gitu ya. Yang pertama adalah managerial karir path, di mana memang teman-teman nanti secara karir path teman-teman itu mengelola orang gitu. Namanya juga managerial. Yang kedua adalah ini technical. Technical career path biasanya adalah teman-teman yang sebenarnya single contributor. Artinya memang teman-teman di hire dan dibayar itu karena memang kompetensi teman-teman untuk menjalankan sesuatu. Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra, sebuah channel khusus yang akan berbagi informasi di bidang pendidikan, karir, pengembangan diri, dan juga kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun Anda berada. Silahkan subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Anda juga bisa berdiskusi dengan cara follow Instagram saya @suharyanto21 dan LinkedIn Suharyanto Putra untuk diskusi lebih lanjut. Oke, selamat datang di YouTube channel saya Suharyanto Putra. Kali ini aku akan ngomongin soal karir lagi nih gitu buat teman-teman semuanya yang baru aja dipromosi jadi supervisor, jadi manager, atau mungkin jadi leader. Selamat gitu. Nah, hari ini gue pengen sharing kepada teman-teman gimana menjadi atasan yang memberikan impact atau memberikan pengaruh kepada timnya gitu. Nah, ada 6 tips yang gue akan share ke teman-teman gitu ya, yang lo harus lakuin ke tim lo supaya lo nanti bisa menjadi atasan yang ngasih impact positif kepada tim lo gitu. Nah, apa aja itu? Stay tune, saya akan bahas satu persatu dan teman-teman bisa aplikasiin ini di pekerja aja teman-teman. Oke, teman-teman, menjadi atasan atau menjadi seorang leaders itu tidak hanya teman-teman mikirin diri sendiri gitu. Karena memang ketika kita dipercaya untuk menjadi leader gitu ya, menjadi supervisor, menjadi manager, atau menjadi lead, atau menjadi senior manager, VP, dan seterusnya, berarti teman-teman itu dibayar lebih karena memang ada kewajiban teman-teman untuk manage tim gitu. Nah, dalam karir itu sebenarnya ada dua karir path gitu ya. Yang pertama adalah managerial career path, di mana memang teman-teman nanti secara career path teman-teman itu mengelola orang gitu. Namanya juga managerial. Yang kedua adalah ini technical career path, biasanya adalah teman-teman yang sebenarnya single contributor. Artinya memang teman-teman di hire dan dibayar itu karena memang kompetensi teman-teman untuk menjalankan sesuatu. Nah, biasanya teman-teman yang kayak gini bakal jadi spesialis nih gitu. Jadi dia spesialis di bidang tersebut gitu. Nah, tapi kalau teman-teman di managerial career path itu tidak hanya teman-teman dituntut secara teknikal bagus, tapi memang punya karir managerial atau leadership skill yang oke. Nah, kadang-kadang teman-teman yang memang manage team itu tidak harus bahwa kita itu kompeten atau mungkin skillful di segala macam technical things ya, karena memang itu bisa dilengkapin atau mungkin bisa dibantu gitu ya, dilengkapi sama tim kita gitu, karena kita memang hire tim untuk saling melengkapi sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Nah, apa aja yang perlu teman-teman lakuin nih gitu ya, yang harus teman-teman lakukan sebagai seorang leader gitu ya, atau apapun itu, mau manager, mau supervisor, mau lead, itu yang pertama adalah teman-teman harus coba encourage, kasih ruang buat timnya untuk kasih ide atau opini gitu ya, supaya mereka berkembang. Jadi jangan jadi leader yang diktator, artinya ya memaksakan kehendak kita gitu ya, pokoknya harus A, harus B gitu. Nah, kalau bisa gitu ya, sebelum ngambil keputusan, ajak mereka untuk brainstorming, untuk ngasih ide, untuk kasih masukan gitu ya. Syukur-syukur ide dan masukannya mereka itu memang sesuai ekspektasi kita, sehingga kita bisa menjalankan ide atau gagasan tersebut gitu. Karena apa? Ide yang datang dari mereka justru itu akan membuat komitmen mereka jadi lebih tinggi gitu, karena mereka akan menjalani ide dari yang mereka udah usulkan gitu, dibanding kita paksain. Sebenarnya mereka juga nggak sepenuh hati untuk menjalankan gitu ya, karena paksaan kita. Mereka nggak enak karena kita atasannya, tapi kalau mereka datang dari mereka, enaknya adalah mereka bisa komitmen untuk menjalankan itu. Ya bayangin, mereka ngusulin ide, masa nggak mau ngejalanin idenya sendiri gitu. Jadi yang pertama, kasih ruang untuk memberikan ide, opini, dan ngasih ruang supaya mereka mau speak up gitu. Jadi supaya mereka juga bisa berekspresi. Itu yang pertama. Nah,
Yang kedua apa? Yang kedua adalah teman-teman sebagai seorang leaders kita itu perlu untuk pasang badan gitu ya. Artinya gini, ketika misalkan lagi ada problem, lagi ada bentrokan, bukan bentrokan, nah misalkan timnya teman-teman tuh lagi di challenge nih sama divisi yang lain mungkin, atau mungkin timnya teman-teman lagi kesulitan gitu. Nah, kita harus berani pasang badan untuk bukan take over ya, tapi istilahnya itu mau muncul di depan gitu ya. Ketika ada masalah ya udah gue hadepin gitu. Jadi jangan biarkan mereka yang nyelesain masalahnya sendiri. Kalau memang mereka udah kesulitan atau mereka misalkan udah angkat tangan gitu ya, udah kayak mau tenggelam ya, teman-teman harus pasang badan untuk ngebantuin gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ini tuh peran pemimpin ketika ada di depan gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi yang gue jelasin yang pertama ngasih ruang untuk berekspresi, ngasih ruang untuk kasih ide, berarti itu adalah dia ada di belakang gitu untuk mendorong mereka untuk speak up, untuk ngomong. Nah, kalau ini di depan, jadi teman-teman ngasih contoh, ngasih bantuan supaya mereka nggak kesulitan atau nggak tenggelam sendirian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah teman-teman sebisa mungkin untuk memberikan inspirasi kepada mereka, tidak hanya ngasih perintah doang. Jadi memang gini, ngasih perintah kepada anak buah itu memang gampang banget sebagai seorang atasan. Pasti akan dijalanin karena memang mereka juga akan, ya masa gua nggak mau jalanin sih perintah dari atasan gua. Tapi teman-teman gue saranin nggak cuma ngasih perintah tapi ngasih inspirasi. Dari mana? Teman-teman bisa cerita tuh gitu ya. Cerita dari pengalamannya teman-teman atau dari rekan kerjanya teman-teman, atau mungkin cerita inspiratif lainnya yang bisa teman-teman share ke timnya gitu. Sekedar untuk apa? Untuk membukakan wawasan, mengajak mereka untuk dapat learning dari sebuah kisah yang menarik yang bisa diambil dari sana gitu. Leadership, baik itu tentang leadership, tentang kehidupan, tentang apapun gitu. Karena dari situ teman-teman lagi menanamkan value nih gitu. Balik lagi bahwa values tentang bekerja, work ethic dan seterusnya biasanya akan gampang mudah diterima lewat cerita yang inspiratif atau cerita yang menginspirasi. Nah, ini juga penting banget gitu. Jadi kadang-kadang tips dari yang mungkin sering dilakukan para leader adalah teman-teman ada sekedar waktu untuk sharing sessions atau happy hours untuk sekedar cerita, atau mungkin ketika meeting teman-teman nggak hanya ngomongin meeting gitu ya, pekerjaan doang, tapi bisa teman-teman mulai dengan cerita-cerita tentang kehidupan pribadi, tentang aktivitas mereka atau aktivitas kita sama-sama, terus coba digali insight-nya gitu. Atau kalau dulu aku di company sebelumnya itu dulu director gue selalu kalau briefing pagi selalu ada cerita gitu ya, pembelajaran yang di-share gitu ya, yang terjadi di minggu lalu gitu. Nah, dia akan share atau dia akan minta ke tim yang lain, kira-kira yang pengalaman seminggu yang lalu ada pengalaman yang inspiratif atau mungkin pengalaman yang bagi kamu berkesan nggak? Itu pengalamannya kayak gimana? Ceritain ke semuanya tim yang ada supaya yang lain juga saling mendengarkan tuh. Nah, habis itu yang lain ditanya, oke, dari cerita itu tuh kita belajar apa ya? Oh, berarti ini kayak sesuatu hal yang kita harus pelajarin dan harus kita terapin nih, gitu. Dan itu menjadi kebiasaan baru yang mungkin kita perlu teladani. Nah, kayak gitu-gitu juga bisa banget gitu. Atau sesimpel waktu itu kayak direktur gua ketika misalkan habis ketemu meeting sama si pimpinan perusahaan mana gitu ya, ketemu sama vendor atau mungkin konsultan mana, dia ikut training di mana. Nah, itu juga dia juga sharing kepada kita, atau mungkin ketika dia habis training atau habis ikutan sesi apa, dia juga share kepada timnya. Nah, itu juga salah satu bagian untuk ngasih inspirasi kepada tim gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah teman-teman harus ngasih apresiasi dan evaluasi yang memang berimbang. Jadi apresiasi itu penting banget, seperti yang kita kemarin udah bahas ya. Orang yang nggak diapresiasi kemungkinan besar dia akan cabut, dia akan resign gitu. Nah, tanda-tanda ketika lo harus resign ketika lo udah nggak diapresiasi di company itu gitu. Tapi ketika lo ngasih apresiasi gitu ya, ketika memang mereka kerja bagus ya kasih apresiasi gitu. Ketika memang ada yang kurang sempurna, kita coba kasih feedback lah, kasih improvement gitu ya supaya kedepannya jadi lebih baik gitu. Nah, apresiasi ini macam-macam ya, tergantung kebutuhan, tergantung bahasa cintanya mereka juga sih sebenarnya kalau teman-teman pengen belajar. Karena ada orang yang memang suka diafirmasi, ada yang suka dibantu,
ada yang suka dibantu tuh artinya ya yuk kerja bareng nu, ada suka. Ada yang memang butuh quality time gitu ya. Misalkan mereka ditemenin gitu, cuman hanya sekedar ditemenin doang, mereka udah merasa diapresiasi juga oke gitu. Ada yang memang tangible gift gitu, kadang-kadang mungkin perlu dijajanin gitu ya mungkin ya, atau sekedar dibeliin kopi. Nah itu juga bisa sebagai bentuk apresiasi. Nah itu yang keempat teman-teman. Nah yang kelima apa? Yang kelima adalah kasih kesempatan mereka untuk berkembang. Jadi gini, banyak leader yang sebenarnya insecure teman-teman ya. Insecure tuh artinya gini, bahwa nanti kalau anak buah gue pintar, gue jadi tersaingi dong gitu. Atau gue yang jadi di posisi gue bakal nggak aman dong gitu. Nah, teman-teman, mindset ini yang perlu diubah teman-teman. Jadi teman-teman harus bangga ketika timnya teman-teman itu justru semakin sukses. Karena teman-teman berarti dengan begitu teman-teman sebagai leader yang oke gitu. Harusnya teman-teman ketika melihat nih anak buahnya teman-teman nanti suatu saat karirnya bagus dan seterusnya, at least teman-teman udah berperan untuk ngebantu mereka meraih karirnya mereka gitu. Jadi jangan pernah takut untuk digeser gitu ya, karena justru kita perlu bangga. Karena tugas leader adalah menciptakan leader-leader baru gitu ya. Tugas leader adalah develop new leaders gitu. Justru itu tugas utamanya. Nah yang keenam berhubungan sama itu teman-teman, supaya mereka bisa berkembang gitu ya teman-teman. Yang keenam teman-teman, jangan berperan sebagai seorang bos doang atau atasan, tapi teman-teman harus berperan sebagai seorang mentor gitu ya, mentor buat timnya. Jadi apa yang teman-teman tahu, teman-teman harus share gitu ya, pengalaman apa yang teman-teman udah alamin, teman-teman harus share kepada mereka gitu. Nah, mentoring session penting, coaching penting gitu ya, karena dari coaching dan mentoring bisa membantu mereka untuk berkembang gitu. Jadi itu juga penting banget. Nah, banyak leader yang hanya ngasih kerjaan doang, itu berarti bos. Tapi ketika teman-teman jadi mentor buat mereka, berarti teman-teman udah willing untuk sharing pengalaman, sharing ilmu gitu ya. Dan jadi teman ngobrolnya mereka gitu. Kadang-kadang kita mungkin jadi teman curhatnya mereka gitu ya, teman makan siangnya mereka. Jangan bikin gap yang terlalu panjang gitu. Justru ada saat-saatnya kita memang deket sama mereka gitu ya, tapi memang ada saatnya mungkin kita juga bisa agak jauh ya. Artinya tidak selalu jauh terus, tapi ya teman-teman bisa lebih akrab dengan mereka ya. Karena coaching dan mentoring itu akan lebih berjalan ketika misalkan kita menempatkan diri secara fleksibel di sana gitu. Nah, itu teman-teman 6 hal yang perlu teman-teman lakukan gitu ya sebagai atasan, sebagai leaders lah gitu ya baru di timnya. Jadi 6 itu apa aja, gue wrap up lagi. Yang pertama adalah kasih ruang untuk beropini atau ngasih ide. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berani untuk pasang badan ketika dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah lebih sering untuk ngasih inspirasi atau membangun inspirasi daripada hanya sekedar ngasih perintah. Terus yang keempat adalah hargai dan apresiasi pekerjaannya mereka, kasih feedback ke pekerjaannya mereka. Terus yang kelima adalah kasih kesempatan mereka untuk berkembang. Dan yang keenam, teman-teman harus berperan sebagai coach atau mentor buat mereka. Nah itu aja teman-teman yang gue bisa share. Tapi kalau pengen tahu lebih detail gimana ya, gimana jadi mentor, gimana jadi coach gitu ya, di konten sebelumnya udah ada, silahkan teman-teman scrolling. Tapi kalau memang pengen ngobrol atau mungkin pengen tanya lagi lebih dalam, boleh banget di kolom komentar. Thank you teman-teman, sukses selalu buat teman-teman. Semoga menjadi leaders yang mencetak leader-leader baru dan ngebantu karir atau kesuksesan karirnya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Thank you. Bye-bye.